Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa bersama saya Claudia Virginia Rea. Anda dapat mengikuti beragam berita Maluku Antar Nusa yang telah dihimpun tim redaksi kami. Sebelumnya saya mengajak Anda menyimak cuplikan Maluku Antar Nusa untuk malam ini. Polisi bekuk komplotan pengedar ganja di Ternate. Polda Maluku Utara menangkap 4 pengedar narkoba. 1 warga Dusun Haruo Negeri Ruta Kecamatan Amahai hilang di laut. Pemirsa, itulah cuplikan Maluku Antar Nusa untuk edisi Rabu 21 Juni 2017. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Seorang pegawai honorer kantor pos Ternate ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Tersangka diamankan bersama 2 temannya yang diduga merupakan komplotan pengedar ganja di Ternate dan sekitarnya. Dalam komplotan itu tersangka bertugas mengamankan kiriman ganja lewat kantor pos tempatnya bekerja. SB alias Sam, pegawai honorer di kantor pos Ternate Maluku Utara ditangkap bersama 2 temannya RA dan RT oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Bersama para tersangka diamankan 260 paket ganja kering siap edar, sejumlah telepon genggam dan uang yang diduga hasil penjualan ganja. Pengungkapan kelompok pengedar ganja itu bermula dari tertangkapnya RT di kediamannya di Kelurahan Kalumata Puncak, Kota Ternate. Polisi kemudian menyuruh RT untuk menghubungi teman-temannya. Hasilnya RT menghubungi RA dan SB untuk bertransaksi. Polisi kemudian menangkap RA beberapa saat setelah bertransaksi dengan RT. Sedangkan SB diamankan di kantor pos Ternate, tempatnya bekerja sebagai pegawai honorer. Dalam kelompok itu SB ditugaskan mengamankan paket-paket ganja yang dikirim seorang dari Jakarta lewat kantor pos. Hasil tes urin ketiganya dinyatakan positif narkoba. Jadi ketiganya ini ada sangkut pautnya ya, dari hasil penyitaan dan penangkapan ini. Ya, jadi awal mula tertangkapnya pelaku ganja ini dari saudara RT. Ya, saudara RT yang diamankan dan dia sedang mengedarkan ganja. Kebetulan pada saat itu ditangkap dalam perangkapannya ya, ada 3 paket ganja ya. Kemudian juga dia ada disita uang 300.000 ya. Ketiga tersangka saat ini diamankan di Mapolres Ternate untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi menduga mereka adalah bagian dari jaringan pengedar narkotika antar pulau. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara menangkap 4 tersangka pemakai dan pengedar narkoba. Mereka ditangkap di Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Selatan. 2 orang lainnya yang diduga pemilik barang ditetapkan sebagai DPO. Penangkapan 4 tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Mereka ditangkap saat berpesta sabu di salah satu rumah di Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Selatan. Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa paket sabu dan alat isap, serta sejumlah telepon genggam. Polisi kemudian menggeledah rumah tersebut dan menemukan 289 paket ganja kering siap edar. Ratusan paket ganja itu disembunyikan di salah satu ruangan di rumah tersebut. Para tersangka mengaku ganja tersebut merupakan titipan dari 2 rekan mereka. Polisi kemudian menetapkan kedua orang itu sebagai DPO. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, Kombes Polisi Mirsa Alwi mengatakan ganja-ganja itu diperoleh dari Papua. Yang kita dapat di TKP 4, mereka 4 ini. Yang 2 itu masih dalam pencarian. Informasi apakah dia di situ atau dia sudah keluar dalam penyelidikan. Mereka dalam keadaan apa di dalam pesta ganja atau? Ya didapat ini masih sementara make, ada yang make. Begini.
Kita belum tahu apakah mereka semua pakai atau hanya ada yang melihat. Sementara masih kita dalami. Kalau dari hasil tes urinnya positif, ada yang mengandung ganja, ada yang mengandung sabu. Keempat orang tersangka yang rata-rata berusia di bawah 25 tahun itu kini diamankan di Mapolda Maluku Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara 2 orang lainnya yang masih buron telah diketahui identitasnya dan diperkirakan masih berada di Maluku Utara. Dari Ternate Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Seorang warga Dusun Haruo, Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dikabarkan hilang di laut sejak Ahad lalu. Warga menduga korban dihempas gelombang dan tenggelam saat memancing di laut. Keluarga berharap tim SAR dapat segera menemukan korban. Samsul Latasira, 43 tahun, nelayan asal Dusun Haruo, Negeri Rutah, Maluku Tengah, diduga tenggelam di laut. Ahad lalu kerabat korban yang juga berprofesi sebagai nelayan menemukan perahu korban dalam keadaan kosong di tengah laut sedang berputar-putar dengan mesin dalam keadaan hidup. Salah seorang rekan korban, Juber Watimena, yang saat itu sedang memancing, menyebutkan dirinya sempat menghampiri korban dan mengajaknya pulang. Namun saat itu korban masih ingin menangkap ikan. Beta bilang, dia kata, Acul belum pulang. Dia bilang, kata balong lagi kakak, belum pulang lagi, sedikit lagi baru pulang. Sementara itu beta ada helai ikan, beta ada lagi bala ikan. Terus dia bilang beta mau turun dulu kakak. Jadi dia turun ke negeri, dia turun ke Aira. Dia ke posisi rakit lain lagi. Merasa resah karena kerabatnya belum kembali, keluarga memutuskan mencari korban ke tengah laut. Namun yang mereka temukan hanya perahu kosong dengan mesin yang masih menyala. Pihak keluarga yang ditemui Selasa kemarin berharap tim SAR yang kini sedang melakukan pencarian dapat menemukan korban. Jadi kita keluarga itu besar itu dengan sangat kepada bapak petugas-petugas yang ada di Masohi atau di mana saja, atau masyarakat yang ketemukan adik saya, tolong hubungi kita pihak keluarga. Kita sangat berharap kepada siapa saja yang ketemukan adik saya. Kita sudah hubungi ya, dan kata sudah tim SAR sudah Polo Air sudah, langsung kita sudah lapor ke Kapolsek, berita kehilangan, langsung kita lapor ke di mana tempat yang pesisir, artinya pesisir ini. Sekarang kabar belum ada kabar pemerintah. Hingga memasuki hari ketiga pencarian, pihak keluarga dan pemerintah dusun belum menerima kabar dari tim SAR. Dari Haruo, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Ratusan calon penumpang yang hendak mudik lebaran mendirikan tenda darurat di dermaga Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara siang kemarin. Lebih dari 5 jam mereka menunggu datangnya KM Sangiang yang akan mereka tumpangi menuju Sanana dan Ambon. Sementara petugas Pelindo maupun KSOP tidak memberikan informasi apapun kepada para calon penumpang terkait keterlambatan itu. Beginilah suasana di areal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Ratusan penumpang beserta barang bawaan mereka tertahan di dermaga menunggu datangnya KM Sangiang yang akan mengangkut mereka ke Sanana dan Ambon. Walaupun berpuasa, mereka terpaksa menunggu dalam cuaca panas terik di pelabuhan. KM Sangiang yang dijadwalkan tiba dari Bitung, Maluku Utara pada pukul 8 pagi, molor hingga pukul 1 siang. Padahal para calon penumpang telah menunggu sejak pukul 6 pagi di pelabuhan. Agar tidak kepanasan, para calon penumpang itu mendirikan tenda-tenda darurat di dermaga Ahmad Yani. Salah seorang calon penumpang mengatakan, sesuai jadwal keberangkatan yang tertera di tiket, KM Sangiang akan berangkat pada pukul 8 pagi. Namun hingga jam 1 siang kapal tersebut baru sandar di dermaga. Ironisnya petugas baik Pelni, KSOP maupun Pelindo tidak memberikan informasi apapun kepada calon penumpang terkait keterlambatan itu. Kami sudah yang jadwal itu jam 8 pagi kapal sudah masuk. Ternyata berubah menjadi jam 10. Namun sampai saat ini pun jam 12 dirubah lagi. Dan juga sampai jam 12 pun, mendekat jam 12 pun belum ada berita kapal yang kepastian. Sebabnya kami minta daripada Perhubungan Pelni agar ketentuan ini jangan hanya dalam itu tiketnya, tapi hubungan komunikasi antara Bitung dan Ternate, Ambon itu harus jelas supaya penumpang jangan sampai kepanasan atau tidak ada di ruang tunggu.
Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ternate Hari Prasetyo mengatakan keterlambatan kapal tersebut karena mengisi air bersih di Pelabuhan Bitung. Menurutnya, pompa di Pelabuhan Ternate rusak sehingga tidak bisa melakukan pengisian air secara maksimal. Heri mengaku para calon penumpang telah diberitahu tentang keterlambatan tersebut. Namun para penumpang yang tidak berada di ruang tunggu pasti tidak mendengar pengumuman itu. Kalau kita kan sebagai pemakai, kalau ruang tunggu Pelindo yang menyiapkan di sana, udah buka kan? Ya. Kita udah buka, ruang tunggunya udah buka. Berhubung ini nggak ada yang mau ke sana, jadi dia langsung ke sini. Setelahnya di sana dulu, nanti dikirim pakai bis, fasilitas bis itu ke sini. Berhubung kalau ini kebanyakan dari sana nggak ada yang mau nunggu di sana, jadi dia langsung di sini. Kita udah siapkan. Soalnya kan ini di Ternate kan air lemah, terus di sana nggak ada air, di Namlia juga nggak isi, jadi nanti isi di Ambon. Daripada kehabisan di tengah jalan dipenuhi di Bitung. Saat tangga kapal diturunkan, ratusan penumpang berebutan naik untuk mencari tempat di kapal. Kapasitas angkut KM Sangiang sebanyak 710 orang atau lebih banyak dari calon penumpang tujuan Ambon dan Sanana yang berjumlah 620 orang. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Kepala Balai POM Ambon Sandra Lintin menyebutkan mie instan impor asal Korea yang dijual pada sejumlah swalayan di kota Ambon aman dikonsumsi. Mie instan tersebut tidak termasuk dalam 4 produk yang ditarik Badan POM Pusat karena mengandung babi. Beberapa waktu lalu Badan POM menarik 4 produk mie instan impor asal Korea dari pasaran yang mengandung babi. Masing-masing adalah mie instan udon, shim ramyun black, kimchi, dan yeol ramen. Pasca informasi itu, Balai POM Ambon menggelar operasi pasar pada sejumlah swalayan di Maluku. Di kota Ambon, Balai POM menelusuri 2 pusat perbelanjaan. Dalam operasi tersebut tidak ditemukan 4 produk yang diumumkan mengandung DNA babi. Kepala Balai POM Ambon Sandra Lintin mengakui memang ada produk namanya sama tapi berbeda variannya. Produk tersebut tidak termasuk 4 produk yang ditarik. Menurutnya, suatu produk yang mengandung babi pada labelnya harus dicantum gambar babi. Manajer pada salah satu pusat perbelanjaan di kota Ambon, Venska, mengakui Balai POM telah mendatangi swalayan tersebut untuk memeriksa keberadaan produk mie Korea itu. Di swalayan tersebut juga dijual mie impor Korea, namun tidak termasuk 4 mie yang ditarik. Jadi di freeze kemarin dari tim gabungan dari Balai POM sudah melakukan inspeksi. Jadi di produk-produk khusus Samyang mie impor yang dijual di freeze itu dinyatakan aman dan bebas dari kandungan babi. Ada beberapa varian yang memang terkandung babi, tapi di freeze produk yang mengandung babi itu tidak ada, tidak kami jual. Badan POM juga menarik izin edar salah satu importir mie Samyang pada Januari lalu. Selain menarik izin edar, juga membekukan importir tersebut agar tidak mengimpor produk dengan kandungan babi. 4 jenis produk mie impor asal Korea yang ditarik karena mengandung babi ini ditemukan di Manokwari dan Surabaya. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Selama melakukan pengawasan terhadap makanan segar dan olahan di kota Ambon, Balai POM Ambon tidak menemukan kandungan zat berbahaya. Pengawasan ini dilakukan juga di beberapa kabupaten kota di Maluku. Kepala Balai POM Ambon, Sandra Lintin, mengaku pelaku usaha mulai sadar untuk menyajikan makanan yang sehat bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya kandungan zat berbahaya pada makanan segar maupun olahan di pasaran. Hasil operasi pasar yang digelar Balai POM bersama Disperindak selama 2 minggu terakhir tidak ditemukan kandungan zat pengawet seperti boraks, porodamin maupun methanil yellow. Lintin mengatakan pada jajanan berbuka puasa yang dijual di Ambon masih ditemukan mikroba. Untuk itu Balai POM terus melakukan pembinaan kepada penjual pangan olahan ini agar menyediakan jajanan yang higienis dan aman untuk dikonsumsi. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1438 Hijriah tercukupi hingga 6 bulan mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon saat melakukan pemantauan terhadap sejumlah gudang penyimpanan bahan kebutuhan pokok di Kota Ambon. Stok bahan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 1438 Hijriah tercukupi hingga 6 bulan ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler saat sidak di sejumlah gudang tempat penyimpanan bahan kebutuhan pokok di Kota Ambon. Untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran, pemerintah Kota Ambon akan terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern. Kunjungan atau katakan inspeksi ini ke gudang-gudang para distributor ini hanya untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan 9 bahan pokok ini cukup sampai dengan Lebaran, ya, sampai dengan Lebaran. Tetapi apa yang kita saksikan bersama mulai dari firma Bandil sampai ke 51 dan hari ini di Karya Abadi, ya. Saya kira stok barang terjamin, ya, sampai dengan Lebaran. Nah, bahkan ini tadi keterangan yang disampaikan di distributor ini Karya Indah ini, Karya Abadi ini, bahwa di 1 bulan ke depan masih bisa. Wakil Wali Kota Ambon memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat aman selama Ramadan maupun Idul Fitri. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan makanan maupun kemasan yang kedaluarsa. Wakil Wali Kota Ambon berharap jika ada kemasan maupun makanan yang tercatat masa pakainya akan segera berakhir, maka pihak agen maupun distributor segera melakukan pemusnahan. Abu Sahabawa, Unga, melaporkan. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram bagian Timur Luki Uyara mengatakan pemerintah akan menata pasar tradisional Bula. Warga yang selama ini menjadikan belasan kios di pasar tersebut sebagai tempat tinggal akan dikeluarkan. Kios-kios itu akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat berjualan. Belasan kios di Pasar Bula yang selama ini dijadikan tempat tinggal akan ditertibkan Dinas Koperasi dan Perindak Seram bagian Timur. Kios-kios itu dijadikan lahan bisnis oleh oknum pegawai Dinas Koperasi dan Perindak setempat dengan menyewakannya sebagai tempat tinggal atau kos-kosan. Mereka yang hendak tinggal di kios itu harus membayar 90 hingga 100 ribu rupiah per kios per bulan kepada oknum pegawai tersebut. Namun, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram bagian Timur, Luki Uyara menyatakan akan menindak tegas para penghuni kios-kios tersebut. Dirinya juga mengakui ada oknum pegawai nakal yang merubah fungsi kios-kios tersebut. Namun hal itu terjadi sebelum dirinya diangkat sebagai kepala dinas. Uyara berjanji akan mengembalikan fungsi kios-kios itu sebagai tempat berjualan. Itu banyak orang, ada PNS yang memiliki kok. Dan kemudian dia take over, dia jual-jual kepada orang. Kemudian orang itu menjual lagi. Dijual, dia jual. Dan saya sudah berprinsip akan cabut semua, tidak ada cerita. Itu adalah, ya saya harus tertibkan. Jadi akan dikembalikan kepada fungsinya? Oh iya, itu milik pemerintah, itu bukan milik person. Hak-hak pemerintah daerah. Saya bertanggung jawab dengan itu, kalau sok upaya lagi. Iya kan? Harus saya bilang, ada keluar. Kan jangan macam-macam sini. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Para kepala sekolah diingatkan untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada penerimaan siswa baru tahun ini, bila kedapatan yang bersangkutan akan diproses. Sudah menjadi tradisi sekolah melakukan pungutan saat penerimaan siswa baru. Kendati hanya berupa pembayaran pakaian seragam, namun itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saletio usai penyerahan hasil ujian sekolah dasar ke kabupaten kota di Maluku kemarin. Menurut Saletio, kendati peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 memberi ruang untuk sekolah melakukan pungutan melalui komite, namun Permendikbud tersebut terbentur dengan Perpres tentang pembentukan tim sapu bersih pungutan liar. Dengannya, semua sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan terhadap siswa baru.
Selama ini hampir seluruh sekolah di Kota Ambon memanfaatkan penerimaan siswa baru untuk melakukan pungutan. Setelah diterima, orang tua siswa kemudian memberi sejumlah uang untuk mendapatkan kupon guna mengambil kelengkapan sekolah anaknya pada salah satu toko tertentu di Kota Ambon. Padahal kelengkapan siswa itu dapat dibeli secara bertahap sesuai kemampuan orang tua. Karenanya Saletio meminta seluruh sekolah tidak melakukan pungutan terhadap siswa. Kita menganjurkan untuk melakukan pungutan lewat sekolah, karena tidak menjadi hal-hal yang memang bisa jadi tanda tanya bagi orang lain. Sekira itu untuk kita jangan sampai terbawa-bawa dalam satu suasana yang bukan untuk kepentingan kita. Ya, itu menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada. Saletio menyebutkan bila ada sekolah yang melakukan pungutan dan ditangkap tim Saber Pungli, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan yang berlaku. Otis Kotadini melaporkan. Penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Provinsi Maluku masa bakti 2017-2021 resmi dibuka hingga tanggal 21 Juli mendatang. Penjaringan itu terbuka untuk umum dengan persyaratan mendapat rekomendasi dari Ketua KONI Kabupaten Kota dan Pemprov cabang olahraga minimal 30%. Penjaringan dan penyaringan terhadap Ketua Umum KONI Maluku masa bakti 2017-2021 akan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI Provinsi Maluku. Ketua Penjaringan dan Penyaringan Yusuf Lewa KBC menyatakan penjaringan terhadap Ketua Umum terbuka untuk umum dengan mendapatkan rekomendasi dari Ketua KONI 11 Kabupaten Kota dan Pemprov cabang olahraga minimal 30%. Calon Ketua Umum harus berdomisili di Kota Ambon serta siap menyampaikan visi dan misinya di hadapan Musyawarah KONI Maluku. Persyaratan pencalonan berpatokan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI Provinsi Maluku. Lewa KBC berharap melalui proses ini dapat terpilih Ketua Umum KONI Maluku yang profesional dalam memajukan olahraga di Maluku 5 tahun nanti. Jadi kalau KONI ada 11, itu minimal harus mendapat rekomendasi dari 3. Dan kalau Pemprovnya ada 30 sekian, harus minimal mendapatkan 11. Jadi 30%. Kalau dia mendapat 3 rekomendasi dari KONI Kabupaten Kota, tapi hanya 9 dari Pemprov, dia tidak memenuhi syarat. Kalau dia mendapatkan 15 dari Pemprov, sedangkan KONI Kabupaten Kota di bawah 3 juga tidak memenuhi syarat. Ketua Harian KONI Provinsi Maluku Tony Pariela menyatakan tim penjaringan Ketua Umum KONI Maluku dibentuk dalam rapat anggota. Tim tersebut terdiri dari 2 unsur induk olahraga dan unsur KONI Kabupaten Kota serta badan keolahragaan fungsional. Para anggota ada Pak Agus, Pak Feros, Pak Cak, dan Pak Yan Haumasi. Jadi sekali lagi tidak benar bahwa KONI Provinsi Maluku membentuk tim penjaringan di luar kewenangan yang diberikan oleh rapat anggota. Sama sekali tidak benar. Jadi kita melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya dan hasilnya adalah demikian. Pariela berharap lewat hasil kerja tim dapat diperoleh figur Ketua Umum KONI Maluku yang dapat memperhatikan atlet-atlet yang nantinya berlaga di ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, selanjutnya Anda dapat mengikuti beragam kegiatan warga Kota Ambon di dalam mengisi amalia di bulan Ramadan. Informasinya kami rangkum pada segmen Serba-Serbi Ramadan 1438 Hijriah.
Forum Alumni HMI Wati atau Forhati Maluku menggelar buka puasa bersama anak yatim piatu di Pondok Pesantren Al-Ansor. Dalam buka puasa bersama yang dilakukan Forhati ini juga dirangkai dengan pembinaan masyarakat mulaf. Sebagai organisasi kader yang handal dan bermartabat, Forhati senantiasa peduli dengan sesama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Hal yang sama juga diaktualisasikan oleh Forhati Maluku, terutama dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan. Ketua Forum Alumni HMI Wati Forhati Maluku, Ida Salampesi, menyatakan dalam bulan suci Ramadan pihaknya melakukan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan adalah buka puasa bersama anak yatim piatu di Pondok Pesantren Al-Ansor yang dirangkai dengan pembinaan masyarakat mu'alaf. Ini adalah menyambung silaturahim antara Korps HMI Wati Provinsi Maluku dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansar. Nah, di sini di Pondok Pesantren ini kebetulan hari ini juga ada kegiatan yang diakhiri penutupannya. Bersamaan dengan itu kami juga bergabung untuk bersilaturahim sekalian bersama-sama dengan para santri dan santriwati di sini. Pembina Pondok Pesantren Al-Ansor Abu Imam Abdul Rahim Ambara menyatakan kepedulian sesama terutama dalam bulan suci Ramadan sangat dibutuhkan. Kepedulian yang diberikan Forhati Maluku diapresiasi oleh Abu Imam Abdul Rahim Ambara, apalagi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan masyarakat mu'alaf yang ada di daerah ini. Kami terus terang bersyukur pada Allah karena membina anak-anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Dan kebetulan saja selama 23 hari sejak awal Ramadan sampai hari ini, para mu'alaf, 41 mu'alaf dari berbagai daerah di Maluku datang dan belajar di Pondok Pesantren ini. Dan kebetulan sekali Allah berkehendak kedatangan Ibu Ida dan ibu-ibu yang lain ini bertepatan dengan berakhirnya masa belajarnya para mu'alaf ini. Manan Latu Konsina selaku koordinator pembina menjelaskan kegiatan masyarakat mu'alaf yang dilakukan pihaknya merupakan yang keempat kalinya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang keislaman kepada masyarakat mu'alaf yang ada di Maluku. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah Kota Ambon bersama warga Ponorogo Selasa kemarin melaksanakan buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu selain dihadiri para pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Ambon, juga dihadiri warga dari Jemaat Silo. Buka puasa bersama pemerintah Kota Ambon bersama warga Ponorogo berlangsung dalam suasana kebersamaan. Buka puasa bersama itu selain dihadiri unsur pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Ambon, juga dihadiri warga dari Jemaat Silo. Buka puasa bersama ini sebagai wujud kebersamaan pemerintah Kota Ambon dengan warga Kota Ambon sebagai implementasi dari penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam merajut toleransi kehidupan umat beragama di Kota Ambon. Wakil Wali Kota Ambon Sarip Hadler pada kesempatan itu mengajak warga masyarakat khususnya warga Ponorogo untuk memelihara kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal daerah. Dengan begitu, kehidupan umat beragama yang terpelihara baik dapat menjadi modal untuk kebinekaan. Peristiwa Marawi dan Kampung Melayu misalnya bisa ditangkal tidak sampai merambah di Kota Ambon. Hal itu terjadi karena nilai-nilai kearifan lokal di Kota Ambon semakin kuat dan teruji. Karenanya nilai yang dimiliki itu hendaknya dijaga dan dipelihara, jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak mau Kota Ambon untuk tetap aman dan nyaman. Al-Ustadz Sarip Asatri dalam Hikmah Ramadan menguraikan tentang harmonisasi hidup orang basudara. Dijelaskan orang Ambon memiliki nilai kearifan lokal yang cukup tinggi. Satu di antaranya adalah kehidupan Pela Gandong yang bermuara pada cinta kasih. Karenanya momentum buka puasa bersama ini diharapkan dapat menjadi media silaturahmi untuk memperkuat kebersamaan dalam menggapai cita dan cinta.
terutama dalam penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam hidup orang basudara. Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon juga memberikan bingkisan lebaran bagi wanita rawan sosial sebagai implementasi dari komitmen pemerintah kota dalam mensejahterakan masyarakat. Abu Salbawa, Unga, melaporkan. Selanjutnya kita ikuti bersama Hikmah Ramadan. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler mengatakan, Kota Ambon dan Kuta Tual tercatat sebagai dua daerah di Maluku yang memiliki tingkat toleransi tertinggi secara nasional. Wali Kota Ambon yang kami hormati, Bapak Wali Kota Ambon beserta Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler saat buka puasa bersama pemerintah Kota Ambon dengan warga masyarakat Air Salobar Pohon Mangga Senin lalu. Ditandaskan tingkat kerukunan kehidupan umat beragama di Kota Ambon yang tercipta baik hendaknya dijaga dan dipelihara sebagai sebuah nilai kearifan lokal daerah yang patut dilestarikan. Karenanya momentum buka puasa bersama yang dibangun pemerintah Kota Ambon ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan muatan positif bagi keberlangsungan kehidupan orang basudara khususnya di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Nilai-nilai kebersamaan tandas Wakil Wali Kota harus terus dibangun dan dipelihara secara harmoni kehidupan orang Maluku. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Kota Ambon dan Kota Tual sebagai dua kota di Maluku yang memiliki tingkat toleransi umat beragama tertinggi secara nasional dalam 10 besar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat orang basudara dalam membangun daerah ini lebih baik ke depan. Al-Ustadz Nasir Rahwarin dalam Hikmah Ramadan menyentil seputar pembangunan kehidupan umat beragama di Kota Ambon. Ditandaskan, momentum buka puasa bersama ini selain dijadikan sebagai penguatan spiritualitas, juga sebagai media menghidupkan nilai-nilai kebersamaan antar orang basudara. Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon juga memberikan bingkisan Ramadan bagi wanita rawan sosial sebagai komitmen pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga kota. Abu Salbawa, Unga, melaporkan. Pengurus Al-Hidayah Provinsi dan Kota Ambon beserta Ketua Pembina Nyonya Hajareti Asagaf melaksanakan buka puasa bersama dengan masyarakat Desa Tial sore kemarin. Buka puasa bersama tersebut diisi pula dengan pembagian santunan kepada para janda dan anak yatim piatu. Bertempat di Baileo Desa Tial, pengurus Al-Hidayah Maluku dan Kota Ambon bersama Ketua Pembina Nyonya Hajareti Asagaf melaksanakan buka puasa bersama dengan masyarakat setempat. Suasana kebersamaan mewarnai buka puasa bersama yang digagas oleh PLT Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah. PLT Ketua DPD Golkar Maluku Tengah, Hairudin Tuarita mengatakan, kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat seperti ini sudah menjadi tradisi di kalangan keluarga besar Golkar Maluku. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Tuarita berharap masyarakat semakin mengenal para tokoh Partai Golkar di daerah ini. Harapan kami adalah biar masyarakat juga bisa saling mengenal dengan, terutama dengan Partai Golkar, teristimewa dengan para tokoh-tokoh yang ada di Partai Golkar. Karena selama ini kalau kita tahu masyarakat itu cuma sering mendengar atau melihat atau membaca. Nah, dalam rangka Safari Ramadan ini, seperti yang kami lakukan juga di Kabupaten Maluku Tengah itu, ternyata memang antusiasme masyarakat itu sangat tinggi untuk bertemu dengan para tokoh-tokohnya itu, minimal dapat bertatap muka, walaupun cuma sebentar dalam 1 tahun, bisa ada 1 kali di bulan Ramadan itu. Ketua Pembina Pengajian Al-Hidayah Maluku Nyonya Hajareti Asagaf mengatakan kehadiran dirinya di tengah-tengah masyarakat ini untuk bersilaturahmi. Selain itu, dirinya ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat terkait dengan kesulitan yang dihadapi. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Maluku yang juga sebagai gubernur untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Ustadz Saiful Al-Maskati dalam tausiah Ramadan mengulas tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut Al-Maskati, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir Ramadan, maka umat Islam diajak untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yang dimaksudkan adalah beritikad di masjid dan melaksanakan sholat malam.
Dengan memperbanyak ibadah di hari-hari terakhir Ramadan, Al-Maskati berharap umat Islam akan memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pengurus wanita Islam wilayah Maluku berbagi kasih dengan anak yatim yang berasal dari sejumlah desa di Kota Ambon. Kegiatan berbagi itu merupakan salah satu program sosial pengurus wanita Islam yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Pengurus wanita Islam wilayah Maluku melakukan buka puasa bersama dan berbagi rezeki dengan ratusan anak yatim di Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung di Dusun Kate-Kate Kecamatan Teluk Ambon tersebut merupakan salah satu program unggulan wanita Islam. Sekretaris Umum Pengurus Wanita Islam wilayah Maluku Sylvia Urela mengatakan, anak-anak yatim piatu yang mendapatkan santunan itu berasal dari sejumlah lokasi di Kota Ambon. Mereka merupakan hasil pendataan dari setiap ranting wanita Islam. Penyerahan santunan itu dilakukan secara simbolis. Berbagi dalam Ramadan tahun ini merupakan bentuk kepedulian pengurus wanita Islam wilayah Maluku. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Wilayah Wanita Islam Risnawati mengatakan, pemberian santunan dan buka puasa bersama itu sebagai upaya memupuk silaturahmi pengurus bersama majelis taklim dan anak-anak yatim piatu. Selain itu, sebagai bentuk syukur atas terlaksananya 9 program unggulan. Risna menjelaskan 9 program unggulan wanita Islam diantaranya pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pemberian santunan itu masuk dalam kategori kegiatan sosial. Ustadz Yahya Narahaubun mengatakan, berbagi dengan anak yatim adalah ibadah yang biasa dilakukan Rasulullah. Terlebih lagi berbagi dilakukan pada bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ustadz menjelaskan Allah dalam Al-Quran mengancam umat yang kaya namun tidak mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Di penghujung Ramadan 1438 Hijriah, Ustadz mengajak pengurus wanita Islam dan warga KTKT meningkatkan ibadah sehingga mendapatkan predikat takwa. Hamzah Tomia melaporkan. Di penghujung Ramadan, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Maluku membagikan sembako kepada para janda di Kota Ambon semalam. Kegiatan tersebut merupakan kalender tetap IWAPI Maluku. Pembagian sembako yang dilakukan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Maluku ini diperuntukkan bagi 50 janda di Kota Ambon. Sebelum penyerahan bantuan itu, pengurus IWAPI Maluku melaksanakan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Ketua IWAPI Maluku Nyonya Lili Asegaf mengatakan, bagi-bagi sembako kepada para janda di Kota Ambon telah menjadi program tetap dari IWAPI Maluku setiap tahunnya. Kegiatan tersebut bertujuan membantu meringankan beban para janda yang hendak merayakan Idul Fitri. Ustadz Halid Umamiti pada pesan Ramadannya mengatakan keutamaan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir. Untuk mencapai kemuliaan di bulan suci Ramadan, maka umat Islam diajak untuk meningkatkan ibadah, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan. Dengan begitu, kemuliaan bulan Ramadan, yakni ketakwaan, akan diraih oleh umat Islam. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan pembagian sembako bagi para janda di Kota Ambon. Pembagian ini dilakukan Ketua IWAPI Maluku Nyonya Lili Asegaf dan Ustadz Halid Umamiti. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Angkatan Muda Partai Golkar kedua di Makassar menyetujui Said Assegaf diusulkan sebagai calon gubernur Maluku periode 2018-2023. Usulan untuk penetapan Said Assegaf sebagai calon gubernur Maluku dari Partai Golkar itu berdasarkan tingkat elektabilitas yang tinggi di masyarakat. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Maluku, Subhan Patimahu, membenarkan Rapimnas menyetujui Said Assegaf untuk diusulkan ke DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur Maluku periode berikutnya. Pengusulan ini berdasarkan tingkat elektabilitas yang tinggi di masyarakat. Patimahu menyatakan selama kepemimpinan periode pertama sejak dilantik bersama Wakil Gubernur Said Saubrua, sejumlah prestasi telah diraih Assegaf.
Dengannya, Gubernur Maluku petahana itu layak untuk kembali memimpin Maluku. AMPG sebagai organisasi sayap telah menetapkan sikap pada Rapimnas Angkatan Muda Partai Golkar di Makassar pada tanggal 22 Maret beberapa waktu lalu, bahwa AMPG telah merekomendasikan agar DPP Partai Golkar merekomendasikan kembali Bapak Said Assegaf, Ketua DPD Golkar Maluku, untuk kembali dicalonkan dari Partai Golkar untuk periode berikutnya. Dan itu pun menjadi sebuah keputusan Rapimnas bahwa ada beberapa gubernur dan termasuk Maluku pun akan direkomendasikan. Jadi saya kira AMPG tidak ada kata lain adalah tetap memperjuangkan Said Assegaf untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar, kemudian juga memperjuangkan beliau untuk kembali memenangkan kontestasi politik pada tahun 2018 nanti. Menyikapi usulan AMPG Provinsi Maluku itu, Said Assegaf mengatakan kinerja kepemimpinan di periode pertama sebagai Gubernur Maluku banyak meraih prestasi. Prestasi itu ditorehnya berkat dukungan masyarakat. Ya, semua masukan terkait dengan pilkada yang berasal dari Partai Golkar dan juga sayap-sayap partai yang mendukung saya sebagai calon gubernur dari mereka, ya tentu saya apresiasi. Mereka tentu tahu apa yang saya kerja selama ini. Ya, saya berterima kasih kepada MPG, kepada KPPG dan juga ormas-ormas yang lain yang telah menyuarakan aspirasi mereka kepada saya. Pekan ini Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Assegaf melantik kepengurusan Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG dan kepengurusan Angkatan Muda Partai Golkar AMPG Provinsi Maluku. Kepengurusan KPPG Provinsi Maluku diketuai Nyonya Reti Assegaf, sedangkan kepengurusan AMPG Provinsi Maluku diketuai Subhan Patimahu. Kedua organisasi sayap Partai Golkar ini berkomitmen memenangkan Said Assegaf sebagai calon gubernur Maluku periode 2018-2023. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat yang akan berlebaran di kampung halaman. Mudik gratis itu akan dilakukan 2 hari sebelum lebaran dengan bus tujuan Pulau Seram. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan mudik gratis kepada masyarakat di daerah ini. Mudik gratis dengan bus tersebut akan dilaksanakan 2 hari sebelum Lebaran dengan tujuan Pulau Seram. Kepala Bagian Humas Sekda Maluku, Bobi Palepia, mengatakan pemerintah Provinsi Maluku sementara berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mudik gratis dengan angkutan laut dan penyeberangan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas mudik gratis itu agar mereka bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing bersama keluarga. Untuk mudik gratis yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi itu armada-armada yang telah siap itu ada angkutan darat. Angkutan darat ini sudah siap untuk mengangkut para pemudik nanti. Masih sekitar Seram. Ada ferry juga. Nah, armada-armada itu yang ready. Kalau untuk armada laut itu sampai saat ini nanti kita masih berkoordinasi dengan mitra lewat Dinas Perhubungan. Apakah ini dapat memungkinkan tidak? Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menyediakan mudik gratis ke sejumlah kecamatan di sana bagi warga yang akan berlebaran. Warga mengaku sangat terbantu dengan kebijakan itu. Warga Kabupaten Seram bagian timur yang saat ini berada di Kota Bula dan ingin melakukan mudik ke kampung halaman jelang Hari Raya Idul Fitri akan dibantu pemerintah setempat. Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah Seram bagian timur menyediakan ribuan tiket bagi warga yang hendak mudik. Untuk mendapatkan tiket mudik, warga mendaftarkan diri di Dinas Perhubungan Seram bagian timur. Pendaftaran dibuka sejak Sabtu siang hingga Rabu.
Program mudik gratis ini untuk membantu warga yang akan pulang ke sejumlah kecamatan, antara lain Seram Timur, Pulau Gorom, Kesui, Watubela, Teor dengan menggunakan 3 kapal. Sementara Kian Darat, Siwalalat, serta kecamatan lainnya ditempuh menggunakan bus. Program mudik gratis ini mendapat sambutan baik dari warga. Mereka mengaku terbantu dengan kebijakan tersebut. Pentingnya program mudik gratis ini juga karena mengingat saat ini roda perekonomian Seram bagian timur sedang lambat. Dengan tiket mudik yang disediakan, pemerintah warga dapat pulang kampung untuk berlebaran dengan lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Sebagai warga masyarakat Kabupaten Seram bagian timur, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyediakan tiket mudik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu seperti saat ini. Dari Bulan Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan.